Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari kerja kelompok kami yang berjudul motivasi kerja, kepuasan, stres, dan disiplin dalam bekerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Fajrwati, NIM 1903011164. Perkenalkan, nama saya Dian Monika Ramadhani Putri, NIM 1903011158. Oke, langsung saja kita menerangkan hasil dari kelompok kami. Motivasi kerja, sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Oke, ambil kata, di dalam sebuah perusahaan kan memiliki karyawan. Karyawan ini mempunyai motivasi kerja seperti kayak gini. Apabila kita menginginkan hal besar terjadi di perusahaan kita, maka kita juga harus siap untuk melakukan perjuangan yang lebih besar di perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, jika karyawan itu tidak memiliki motivasi kerja yang etos yang baik, maka perusahaan akan hancur, bahkan bisa-bisa merugikan perusahaan. Oke, slide selanjutnya. Kepuasan kerja, perasaan senang atau pernyataan emosi yang positif dari hasil pemenuhan suatu pekerjaan atau pengalaman-pengalaman pekerjaan. Misal nih, di dalam sebuah perusahaan kan mempunyai karyawan. Nah, perusahaan tersebut mengasih tugas karyawan, misal jam 12 itu tugasnya harus selesai. Nah, namun si karyawan tersebut mampu menyelesaikan tugasnya sebelum jam 12. Nah, di dalam hati si karyawan pasti memiliki rasa kepuasan kerja tersendiri gitu, yang mampu menyelesaikan tugasnya sebelum jam 12. Seperti itu. Stres, suatu proses yang menyebabkan seseorang merasa sakit, tidak nyaman, atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja yang tertentu. Kan contoh ini, aku kan punya temen gitu di dalam sebuah perusahaan. Dia itu uang gajinya itu ya lumayan gitu, udah besar sih. Cuman kerjanya itu berat banget gitu. Jadi temenku ini kayak gak cocok lah bekerja seperti itu, berat banget meskipun gajinya besar. Akibatnya dia keluar stres dan segala macam. Namun dia itu malah milih perusahaan yang biasa-biasa saja dan gajinya pun gak sebesar apa yang dulu ia kerja. Namun dia nyaman di perusahaan yang setelah dia pindah. Akhirnya dia meninggalkan perusahaan yang gajinya besar tadi dan lebih memilih perusahaan yang biasa-biasa saja, maksudnya gajinya biasa-biasa saja, tapi dia nyaman gitu, kayak gitu, gak bikin stres. Disiplin kerja, suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Misal kayak gini nih. Dalam perusahaan itu menegakkan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan. Adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan, sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti itu. Kinerja karyawan memiliki hubungan terhadap motivasi kerja, kepuasan, stres, dan disiplin kerja. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yaitu tinggi rendahnya tingkat keputusan kerja karyawan yang dirasakan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila kepuasan kerja tercapai, maka kinerja karyawan atau organisasi tinggi. Hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan yaitu
Apabila motivasi yang dimiliki oleh seseorang itu tinggi, akan mendorong kinerja karyawan yang ditunjukkan dari kualitas, kuantitas, dan efektivitas kerjanya, sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Sehingga dari hubungan tersebut diduga motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hubungan stres kerja dengan kinerja karyawan. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan yaitu karyawan tidak akan konsentrasi dalam menyelesaikan tugasnya, keputusan kerja rendah, dan memandang pekerjaan itu menjenuhkan, sehingga bekerja dengan asal-asalan. Hubungan disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Pengaruh disiplin kerja dengan kinerja karyawan yaitu karyawan akan melakukan pekerjaan dengan sesuai aturan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan menciptakan lingkungan kerja kondusif agar kinerja para pekerja maksimal. Faktor penyebab dari motivasi kerja, kepuasan, stres, dan disiplin kerja. Yang pertama yaitu penyebab dari motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap karyawan untuk bekerja dan menghasilkan karya lebih baik. Berikut beberapa faktor penyebab motivasi bekerja. Yang pertama ada mentality challenging, yaitu pekerjaan yang menantang. Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan dalam menggunakan keterampilan dan kemampuan untuk menawarkan berbagai tugas, kebebasan, dan umpan balik terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada equitable rewards, yaitu ganjaran yang pantas. Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang adil, tidak meragukan, dan sesuai dengan harapan. Yang ketiga ada supportive working, yaitu karyawan sangat memperhatikan faktor-faktor lingkungan kerja seperti kenyamanan bekerja. Yang keempat yaitu ada supportive college, yaitu rekan kerja yang mendukung. Karyawan tidak hanya membutuhkan uang dan sesuatu yang dapat diukur, melainkan teman sebagai lawan dalam interaksi sosial dan pimpinan yang dapat bekerja sama dengan karyawan. Poin kedua yaitu penyebab kepuasan. Salah satu cara yang dicapai oleh perusahaan dalam mempertahankan karyawannya adalah dengan meningkatkan kepuasan karyawan dalam tugasnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan dalam kinerja karyawan yaitu yang pertama ada tugas yang dilakukannya. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan skill dan kemampuan mereka. Yang kedua ada gaji finansial yang diterima oleh karyawan yang dipandang sebagai sesuatu yang adil dalam organisasi. Yang ketiga ada promosi dalam jenjang karir. Melalui promosi, perusahaan akan mendapatkan kestabilan moral karyawan karena promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Yang keempat ada supervisi. Tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang kelima ada rekan kerja. Eratnya hubungan dengan rekan kerja atau teamwork akan mempengaruhi pada mutu kerja yang dihasilkan. Yang keenam ada lingkungan kerja yang bersih. Lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan lebih mudah ditangani. Poin ketiga berikutnya yaitu penyebab stres. Faktor-faktor penyebab stres karyawan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama beban kerja. Perampingan jumlah karyawan sering dipilih perusahaan sebagai cara untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Yang kedua ada ketidakadilan pimpinan. Pencapaian target yang setiap bulan harus terus meningkat, tidak boleh turun. Padahal setiap hari konsumen tidak akan sama, maka ini akan menjadi beban pikiran karyawan. Yang ketiga ada kurangnya fasilitas. Waktu dan peralatan yang kurang memadai akan menghambat kinerja karyawan. Yang keempat yaitu konflik pribadi. Kurangnya komunikasi antar pekerja yang efektif dan efisien sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima yaitu balas jasa rendah. Seharusnya perusahaan memberikan kompensasi yang sesuai dan meskipun tidak sering mendapatkan target, seharusnya perusahaan memberikan rewards. Sekecil apapun itu, karyawan akan senang.
Yang keenam, ada masalah keluarga. Karyawan yang sudah memiliki keluarga biasanya mempunyai masalah di luar konteks kerja. Terkadang permasalahan tersebut dibawa ke tempat kerja, maka beban karyawan semakin berat dan stres semakin berat. Poin yang keempat yaitu penyebab disiplin kerja. Adanya disiplin kerja dalam perusahaan akan membuat karyawan dapat menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada pemberian kompensasi. Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Yang kedua ada keteladanan pimpinan. Keteladanan pimpinan sangat penting dalam menegakkan kedisiplinan pegawai, karena dalam lingkungan kerja semua pegawai akan selalu memperhatikan bagaimana pemimpin menegakkan disiplin dirinya. Yang ketiga yaitu tidak ada peraturan. Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksanakan dalam perusahaan bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Yang keempat ada keberanian pimpinan, yaitu keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan merasa terlindungi. Yang kelima ada tidak ada pengawasan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang keenam, tidak ada perhatian kepada karyawan. Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengar dan dicarikan jalan keluarnya. Yang ketujuh, ada budaya menegakkan peraturan.